Baik, pada video kali ini adalah panduan untuk cara menginput usaha kita ke aplikasi Kalombok. Nah, caranya cukup mudah. Sahabat, pertama masuk dulu ke aplikasi Kalombok Mitra. Nah, untuk step selanjutnya, yang pertama kita input adalah tempat atau lokasi usaha kita. Oke, ini bisa menggunakan logo ataupun foto tempat usaha kita ya. Kita masukkan gambarnya terlebih dahulu. Oke, misalkan seperti ini, nanti bisa disesuaikan dengan tempat ataupun pakai logo juga bisa. Kalau dipotong. Nah, sebelum kita geser ke bawah, yang perlu sahabat perhatikan, kalau usaha kita di bidang makanan, di bagian menu ini ya, ini kita pilih food. Kalau usaha kita di bidang penjualan sembako ataupun bahan pokok, masuknya di mart. Oke. Nah, karena kan bidang usaha kita di bagian penjualan makanan, maka kita masuknya di food. Nah, untuk di bagian toko ini yang tidak ada, kita coba klik. Nah, ini adalah untuk lokasi dari tempat usaha kita. Misal usaha kita ada di Kota Mataram, kita klik food Kota Mataram. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk nama usaha kita, misalkan kedai saya. Untuk deskripsi bisa menyesuaikan, misalkan menyediakan makanan dan lain-lain. Untuk sembunyikan gambar utama ini bisa diaktifkan ataupun di-off-kan ya, bisa disesuaikan nanti. Nah, untuk lokasi usaha ini bisa diklik pilih sebelah sini. Nah, ini bisa digeser ya, digeser-geser dan dipaskan untuk tempat usaha kita. Atau kalau misalkan usaha kita ada di Maps, ini bisa diketik di pencarian, misalkan seperti ini ya. Nah, oke, ini hanya contoh saja, nanti sahabat sesuaikan dengan lokasi usaha sahabat. Selanjutnya yaitu mengenai jam kerja, ini bisa menyesuaikan. Misal buka hanya di hari Senin dan Jumat, yang diaktifkan Senin dan Jumat. Buka mulai dari pukul 8.30, misalkan sampai jam 5 sore. Oke, ini juga sama. Nah, ini nanti disesuaikan ya, misal sahabat bukannya dari Senin sampai Minggu juga diaktifkan Senin sampai Minggu gitu. Nah, untuk di bagian kategori kita samakan pada bagian menu ini ya, karena kita di bidang food, maka yang kita checklist di bagian kategori ini food ya. Nah, setelah dirasa sudah benar semua, ini kita checklist terlebih dahulu. Nah, untuk step selanjutnya kita klik pada menu produk. Nah, oke, di sini untuk usaha kita sudah masuk ya, tinggal kita input barang yang kita jual. Oke, selanjutnya kita klik pada bagian ini pensil. Kita klik pada bagian pensil lagi. Kita geser ke bawah. Kita klik pada bagian tanda plus. Nah, di bagian jenis produk nanti sahabat pastikan ini berupa barang ya. Oke. Untuk caranya kita input untuk gambar yang kita jual ya, maksudnya produk yang kita jual, kita masukkan fotonya. Kita kasih contoh. Nah, misalkan gambar seperti ini ya, misalkan ini bakso. Oke, kita sesuaikan lalu potong. Nama barangnya bakso sapi. Oke, contohnya seperti ini. Bakso sapi, deskripsinya. Untuk harganya misalkan 10.000. Ini misalkan ada varian yang bisa ditambahkan di sini ya, bisa diaktifkan. Kalau nggak ada tinggal di-off-kan. Untuk stok ini bisa menyesuaikan setiap harinya, misal kita hanya menyediakan 100 porsi, kita isi 100 porsi. Beratnya kita kira-kira misalkan 350 gram. Nah, untuk provinsi, kota, dan kecamatan nanti bisa disesuaikan ya. Untuk kategori ini bisa kita isi di bagian food karena kita di bidang makanan. Oke, misalkan ini ada harga sebelum diskon. Jadi kan tadi kita ngisinya ini 10.000, misalkan harga di sebelum diskon itu 11.000. Jadi ada tanda stripnya gitu. Oke, sebaiknya kita kosongi terlebih dahulu. Jika dirasa sudah benar semua, ini tinggal kita checklist. Oke, di sini untuk produk yang kita jual sudah masuk ya. Untuk style tampilannya bisa menyesuaikan, bisa pakai list ataupun lainnya, misal spasi. Nah, oke, misal ini udah benar semua, kita checklist terlebih dahulu. Nah, di sini barangnya sudah masuk ya.
Misalkan kita mau menambahkan barang lagi, caranya sama, klik tanda pensil, lalu klik tanda pensil lagi. Kita geser ke bawah, kita klik tanda plus, dan caranya sama. Oke. Nah, misalkan kita mau menghapus produk yang misalkan salah input, ini ya misalkan. Nah, ini mau diedit, kalau diedit kan tinggal diketik saja. Tapi kalau mau dihapus, kita klik saja pada bagian tanda silang, lalu klik ya, dan otomatis produk ini akan terhapus gitu. Oke, karena kan ini udah masuk, kita coba cek di aplikasi Kalombok apakah sudah ada. Oke, tadi kita masuknya di bidang food ya. Kita klik fitur food. Tadi kita nginputnya di bagian Mataram. Nah, di sini untuk usaha kita sudah masuk di aplikasi Kalombok. Kita coba cek. Oke, di sini untuk barangnya juga sudah masuk. Nah, yang perlu sahabat perhatikan untuk mitra ya. Tadi kan kita nginputnya untuk harganya kan 10.000. Nah, di aplikasi Kalombok user ini kan terteranya 10.500. Nah, jadi setiap produk yang kita input itu akan naik secara otomatis sebesar 5% sebagai bagi hasil kepada perusahaan. Jadi perusahaan itu akan mengambil untungnya hanya 5% saja gitu. Oke. Jadi produknya sudah masuk. Kita coba kembali lagi ke aplikasi Kalombok Mitra. Nah, oke, kita sudah masuk di aplikasi Kalombok Mitra lagi. Nah, yang perlu sahabat perhatikan lagi, kita masuk ke menu penjualan. Jadi misalkan ada pesanan masuk, nanti sahabat akan mendapatkan notifikasi di sebelah sini. Nanti akan masuk di sini. Kan keterangannya belum ada penjualan. Nah, ketika ada transaksi nanti akan ada notifnya di sini. Sahabat juga bisa menambahkan nada dering ya dengan cara klik sebelah sini tanda lonceng. Lalu bisa dipilih nada dering mana yang mau sahabat inginkan. Jadi ketika ada orderan, HP sahabat akan berbunyi gitu. Nanti bisa disesuaikan sendiri lalu klik OK. Nah, misalkan sahabat saat ini kan harusnya jam operasional aktif. Tapi karena ada halangan secara dadakan ataupun ada acara, ini bisa ditutup terlebih dahulu. Misalkan nanti mau buka lagi, tinggal diklik buka ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di bagian menu pesan. Jadi ketika ada user ataupun pengguna yang mengirimkan pesan ke sahabat, nanti masuknya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu dulu. Apabila ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan kepada admin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.